Terimalah salam dari kami. Selamat tahun baru. Dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah memasuki tahun 2023 yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa, kami telah memasuki dan menjalani tahun 2023 ini. Sungguh kami boleh memasuki, menerima tahun ini. Ini adalah tentunya anugerah-Mu memelihara hidup kami, dan kami juga boleh dalam keadaan sekarang ini untuk mendengar firman. Karena itu biarlah Roh-Mu tetap menguasai hati pikiran kami, menguduskan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 7. Dan pembimbing renungan dari ayat 6 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah walau dalam berbagai pencobaan. Saat perpisahan hitungan tahun 2022 dengan 2023, biasanya ada catatan atau kesan tentang tahun lalu, disertai dengan harapan ke tahun yang sedang disambut. Dan setelah memasuki tahun 2023, ketika ditanya orang per orang, bagaimana perasaanmu setelah memasuki tahun 2023? Tentu ada yang berkata, biasa saja, sama seperti tahun 2022. Atau yang lain berkata, belum tahu apa saja yang akan terjadi di tahun ini. Namun jika mengingat bahwa menjelang tahun 2022, pemerintah Indonesia mewanti-wanti bahwa di tahun 2023 tantangan dan ketidakpastian global akan semakin gelap pada tahun depan. Berbagai krisis yang terjadi seperti krisis pangan, energi, finansial, dan justru ancaman resesi yang akan terjadi pun tak bisa dikalkulasi. Demikian mereka mengatakan di tahun lalu untuk tahun 2023. Sementara dari BMKG mengingatkan agar bersiap menghadapi terjangan bencana hidrometeorologi yang dapat memicu bencana banjir bandang, dan tanah longsor. Semua perlu dalam kondisi siaga dan waspada. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus menjalani tahun 2023 ini? Jawabannya adalah firman Tuhan pada malam hari ini. Petrus menyatakan sikap orang beriman di tengah berbagai pencobaan, kesusahan, dan penderitaan. Secara singkat, telah kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa di tengah dunia ini bukan tidak ada penderitaan dan kebencian, namun sebagai orang beriman akan menyerahkan hidup dan pengharapan pertolongan hanya dari Tuhan saja. Karena itulah seruan pada malam hari ini, bergembiralah karena
ada sesuatu yang diharapkan, yaitu keselamatan dari Tuhan. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan kita, tetaplah bergembira memasuki dan menjalani beraktivitas di tahun 2023. Walaupun mungkin terjadi prediksi para analis yang menggambarkan kejadian alam atau terjemahan dari para ahli-ahli tentang petunjuk teknologi yang menggambarkan kejadian alam, bahkan peristiwa-peristiwa sosial lainnya, orang beriman kepada Kristus tidak akan ciut, tidak akan berdiam diri atau bermuram durja, melainkan tetap di dalam harapan dan sukacita. Karena itu bergembiralah walau terjadi berbagai pencobaan dan ancaman, guncangan, badai, dan terjangan ombak dan taupan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, menjelang tahun 2023 ini ada banyak prediksi dan analisis, baik yang berkaitan dengan alam ini melalui teknologi, kemungkinan akan terjadi dan berakibat negatif, destruktif dalam perjalanan kami. Akan tetapi atas firman-Mu kami yakin Engkau terus menyertai, memberi perlindungan dan kemampuan menghadapinya. Karena itu kami tetap terpelihara dalam sukacita menjalani kehidupan ini. Itu harapan kami ya Allah Bapa. Karena itu kami berharap pada malam hari ini pun penyertaan-Mu melindungi kami melewati malam dan memberi kami kekuatan baru untuk boleh beraktivitas esok hari. Terima kasih ya Allah Bapa. Berkatilah semua saudara-saudara kami dimanapun orang-orang percaya berpengharapan kepada-Mu. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.